Halo teman-teman, selamat datang di Kismi Channel. Terima kasih sudah mampir di Kismi Channel. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Big Stein. Tidak usah lama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Di scene awal film, terlihat seorang pembisnis properti bernama Stan sedang menawarkan propertinya ke seorang nenek tua, meskipun si nenek tidak mau karena menganggap properti yang Stan jual di lingkungan yang buruk. Tapi hampir saja deal dengan tawar-menawarnya, tiba-tiba polisi datang menangkap Stan atas dasar penipuan tingkat 1. Saat di pengadilan Stan dinyatakan bersalah, dan keputusan hukuman akan diberikan keesokan harinya. Stan pun panik dan menyuruh pengacaranya menyuap hakim, sekaligus membuat pernyataan bahwa hal itu dilakukan tidak sengaja. Karena pengacaranya masih berpikir rasional, beliau menolak, dan Stan langsung memecatnya. Ketika Stan melihat keluar jendela, ada poster penyewaan pengacara yang sepertinya mukanya agak licik. Stan pun mengganti pengacaranya dengan itu. Dan benar saja, pengacara barunya ini cukup licik. Dengan menyuap hakim, akhirnya Stan hanya mendapat hukuman 3 tahun penjara. Itu pun ditunda setelah 6 bulan. Lalu pengacaranya menyarankan Stan kabur ke Brasil dan menetap di sana. Namun Stan menolak dengan alasan uangnya masih banyak yang dibekukan di bank. Meski masih 6 bulan lagi masuk ke penjara, Stan stres dan panik. Akhirnya minum-minum di bar. Di sana Stan bertemu seorang mantan narapidana. Dia membayar dan mengajak ngobrol tentang bagaimana suasana penjara dan lain-lainnya. Pria itu mengatakan, di penjara banyak gangster kekerasan, rasis, dan para sipir yang tak peduli dengan apa yang dilakukan narapidananya. Singkat cerita, Stan pun ketakutan. Ia berusaha menjadi seram dan kuat agar tidak ditindas narapidana lain di penjara nanti. Dia mulai latihan pakai steroid dan lain-lain. Dan yang paling ekstrim, dia menggambar tato lubang belakangnya agar tidak dieksekusi oleh orang-orang yang punya kelainan di penjara. Scene berpindah di tempat Stan latihan bela diri. Stan sudah 3 minggu berlatih tapi ia merasa bosan karena latihannya itu-itu saja. Dan belum dapat progres sama sekali. Ia dianggap belum apa-apa meski sudah berminggu-minggu latihan. Stan menantang salah satu murid di sana, berharap bisa naik sabuk lebih cepat, tetapi akhirnya kalah juga. Dan balik menghajar secara brutal. Akhirnya Stan diusir dari dojo tersebut. Di luar, Stan bertemu kakek-kakek yang kuat, bahkan bisa merobohkan pagar dengan satu tangan. Dengan imbalan akan membayar setelah uang yang di bank tidak dibekukan. Stan lalu mengajaknya ke rumah dan mengenalkan ke istrinya dengan nama The Master. The Master punya kebiasaan buruk tentang kebersihan. Kelakuannya cukup aneh, dan suka merokok. Jadi Mindy sedikit agak risih dan takut dengan The Master. Namun karena Stan memaksa, jadi Mindy mengikuti saja. Latihan yang diterima Stan sangat ekstrim. Dari meracik minuman aneh, memakan kalacengking hidup, dan latihan semacam ini. Setelah beberapa hari latihan dengan The Master, Mindy yang tak nyaman dan merasa Stan tak peduli lagi dengannya, akhirnya memutuskan meninggalkan rumah. Singkat cerita, latihan Stan terus berlanjut. Dia latihan keras terus-menerus dan akhirnya sudah cukup kuat. Untuk merayakannya, Stan makan dengan pengacaranya dan The Master. Di sana The Master bilang bahwa Stan adalah murid kedua terbaik dan berharap Stan tidak bertemu dengan murid terbaik pertama. Setelah dianggap latihan dengan The Master sudah selesai, Stan mengetesnya dengan menantang Master Joe, pemilik dojo yang Stan datangin. Dan dengan mudahnya Stan mengalahkannya. Keesokan harinya Stan pergi untuk menyerahkan diri ke penjara. Pengacaranya bilang, Stan akan dipindah dari penjara Virland ke penjara Hoursport. Tapi kata The Master, semua penjara sama saja, semua sakit mental. Karena Stan merasa cukup ilmu bela dirinya, ia pergi dengan cukup tenang. Mindy diam-diam juga masih peduli dengan Stan, dan terlihat mengantarnya dari kejauhan. Scene berpindah ke bis yang membawa narapidana baru ke penjara. Stan duduk di samping pria besar, yang belum apa-apa sudah menggoda Stan. Tapi dengan mudah dihajar olehnya. Di sampingnya ada 2 orang culun yang ketakutan, yang makin ditakut-takutin oleh Stan.
Setelah sampai di penjara dan beberapa persiapan selesai, Stan masuk ke selnya. Dia gabung dengan seorang tua pendek bernama Larry Sud. Stan bertanya pada Sud, di sini siapa paling kuat? Lalu Sud menyebutkan beberapa orang yang menjadi bos di sana. Ada Cleon, ketua geng kulit hitam. Juanito, ketua geng Meksiko. Ada Nazi yang suka keroyokan. Dan ada Predator yang paling berbahaya dan paling cabul, yaitu Big Raymond, yang saat itu sedang memainkan pria culun yang datang bersama Stan di bis tadi. Stan dengan pede memperkenalkan diri dan menantang Big Raymond dan membuat keributan. Dan dengan mudah Stan menang. Ia juga membuat kericuhan dengan masing-masing geng. Meskipun dikeroyok, dengan mudah Stan menang, bahkan mematahkan gigi Mas Cleon. Kepala penjara yang melihat Stan sepertinya tertarik dan merencanakan sesuatu. Scene berpindah ke kantin penjara, di mana Stan sudah terkenal dan membuat semua narapidana minggir. Lalu datang pria culun yang sebelumnya hampir diperkusi Raymond. Berterima kasih ke Stan. Di dalam selnya Stan terlihat membuat macam-macam senjata dari barang-barang di sana. Sebelum ia dipanggil oleh kepala penjara di kantornya, si kepala penjara ternyata sudah mengincar Stan untuk melancarkan proyeknya, membangun apartemen yang megah di tanah penjara itu. Dengan iming-iming mengurangi masa tahanan Stan menjadi hanya 1 tahun. Karena pengurangannya cukup banyak, Stan setuju dan menjelaskan cara mengatur properti kepada kepala penjara. Scene berpindah ke kamar mandi penjara, di mana Petrus dan ketua kelompok Nazi mencoba menghajar Stan, namun dengan mudah dikalahkan oleh Stan. Kemudian masuklah narapidana lain. Penjara terlihat sangat kacau. Scene berpindah lagi di kantor kepala penjara, di mana Stan sudah mulai mengurus dokumen untuk proyeknya. Lalu kepala penjara datang dengan memperkenalkan seseorang yang bernama Dex, seorang dewan penjara gubernur. Stan mengatakan, apa seorang mafia dibiarkan jadi dewan penjara gubernur? Dia tahu Dex seorang mafia karena tato di jari-jari tangannya. Dex tiba-tiba kaget dan seperti waspada kepada Stan. Dex adalah orang yang bekerja sama dengan kepala penjara untuk menggarap proyek itu. Dan Stan lagi-lagi mengatakan ada beberapa bagian kontrak Dex yang akan merugikan kepala penjara nantinya. Hal itu membuat Dex makin waspada terhadap Stan. Scene berpindah ke Stan yang menghubungi pengacaranya, bertanya, apakah ada permintaan cerai dari istrinya. Namun tiba-tiba Dex datang dengan beberapa orang dan mengajar pengacara Stan. Stan sangat mencintai istrinya Mindy. Ia memutuskan menulis surat dan mengirimnya. Di sisi lain Mindy yang membaca surat Stan terlihat masih di rumah dan tinggal bersama The Master. Singkat cerita, beberapa bulan di penjara sudah cukup membuat Stan terkenal di sana. Dia mencoba mengubah kelakuan narapidana di sana agar lebih baik, dengan mengumpulkan di satu tempat dan melakukan pengarahan. Stan membuang semua yang mengandung unsur kekerasan dan menyuruh mereka melakukan kegiatan positif sesuai ras dan kelompok mereka masing-masing. Di kantin beberapa laki-laki yang merasa terbantu dengan pidatonya Stan berterima kasih dan ingin bergabung di geng Stanley. Karena Stan membolehkan, akhirnya banyak narapidana lain yang ikut bergabung. Lalu Sud memberikan surat dari Mindy, yang isinya dia mau bertemu dengan Stan. Lingkungan penjara jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Stan. Tidak ada kerusuhan, semua hidup rukun dan saling minta maaf. Stan akhirnya bertemu dengan Mindy dan berbaikan. Kepala penjara yang tahu penjara menjadi seperti sekolah SD terlihat kesal dan menyuruh Stan menghadapnya. Kepala penjara punya rencana agar keadaan penjara menjadi sangat kacau, sampai tidak bisa dihentikan, supaya dewan penjara bisa memberi perintah menembak mati semua narapidana, yang ujung-ujungnya ada hubungan dengan proyek lahannya. Tapi karena Stan membuat penjara damai, itu berbanding terbalik dengan rencana kepala penjara. Jadi dia diancam akan dihajar oleh Dex. Pengacara Stan menyarankan untuk mementingkan diri sendiri, mengikuti kepala penjara dan keluar secepatnya. Setelah berpikir matang, meskipun tidak suka Stan mengikuti kepala penjara, ia membuat kerusuhan lagi dan dengan cepat penjara menjadi kacau seperti sebelumnya. Stan yang tahu akan ada kerusuhan, menyuruh Sud agar tidak ke halaman.
dia masih menganggap Su teman satu selnya yang cukup baik, jadi menyuruh Su tidak pergi ke halaman. Keesokan harinya rencana kepala penjara dimulai. Dewan penjara sudah datang ke kantor, penjaga penjara sudah menyiapkan macam-macam senjata untuk kerusuhan. Tapi Sud yang tahu ada yang tidak beres, membuat rencana dengan para narapidana lain. Di sisi lain Stan yang disepakati keluar lebih cepat, menghadap Dewan untuk mengurus pengeluarannya. Tapi di tengah-tengah putusan Stan merasa berat mengorbankan teman-teman narapidana yang lain. Jadi dia mengacaukan pembebasannya dengan mengganggu salah satu dewan, akhirnya bebas bersyaratnya ditolak. Lalu Stan kabur, narapidana yang ke halaman diam-diam dibekalin senjata oleh penjaga. Stan yang kabur lalu bertemu dengan Dex yang sudah siap menghajarnya, karena Stan mengacaukan kesepakatan. Ternyata Dex adalah murid terbaik pertama The Master yang pernah diceritakan. Meski awalnya Stan kewalahan namun akhirnya menang juga. Stan kemudian keluar dan menyuruh narapidana untuk tidak berkelahi. Namun dia tertangkap. Ternyata para narapidana bukannya berkelahi malah menari dan berdansa bersama. Jadi penjaga tidak diwajibkan untuk menembak dan tidak ada hak untuk menembak. Kepala penjara yang terlalu kesal memutuskan untuk menembak sendiri. Padahal di sana ada dewan penjara yang menyaksikan. Ketika akan membidik Stan, Mindy dan The Master datang melumpuhkan semua penjaga bersenjata. Singkat cerita, setelah 3 tahun di penjara, Stan dinyatakan bebas. Lee Piper, pengacara Stan sebelumnya, jadi tahanan baru di sana. Kepala penjara sebelumnya terlihat rukun dengan Big Raymond. Setelah mengucapkan perpisahan dengan narapidana di sana, Stan keluar dengan dijemput oleh Mindy dan terlihat ada The Master dan putrinya ada di dalam mobil. Dan film pun selesai.